Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martanti dengan NIM 2402010204015. Di sini saya akan menjelaskan SWOT Batik Indonesia untuk memenuhi tugas e-commerce bisnis dari kelas MJ 007. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kearifan lokal dan warisan budaya. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi dan filosofi yang sangat mendalam. Setiap motif batik memiliki nilai budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah, seperti batik Parang dari Yogyakarta dan Megamendung dari Cirebon. Yang kedua yaitu variasi motif yang beragam. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang khas dari berbagai daerah. Keragaman ini membuat batik dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis desain fashion maupun produk lainnya. Selanjutnya yaitu permintaan pasar yang stabil. Batik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, baik dari acara formal maupun non-formal. Selanjutnya yaitu pengakuan internasional. Pada tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda. Pengakuan ini meningkatkan kebanggaan dan nilai jual batik di pasar internasional. Yang terakhir yaitu keterampilan pengrajin yang bernilai tinggi. Proses pembuatan batik, tulis, dan cap membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang sangat tinggi. Keterampilan ini menjadi kekuatan karena menciptakan produk yang sangat berkualitas. Selanjutnya ada weakness, artinya kelemahan. Proses produksi yang memakan waktu membuat batik tulis membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada kompleksitas motif dan ukuran kain. Yang kedua yaitu harga yang relatif mahal, karena proses pembuatannya yang memakan waktu dan rumit. Batik tulis memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batik cap atau printing. Yang ketiga yaitu kurangnya regenerasi pengrajin. Minimnya minat generasi muda untuk menjadi pengrajin batik menjadi tantangan besar dalam mempertahankan keterampilan tradisional ini. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam pemasaran digital. Masih banyak pengrajin tradisional yang belum melek teknologi dan masih kesulitan memasarkan produk secara online. Akibatnya, potensi pasar yang lebih luas tidak dapat dimaksimalkan. Kelemahan yang selanjutnya yaitu isu lingkungan. Proses pewarnaan batik tradisional dapat menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu ada opportunities, artinya peluang. Pasar global yang semakin terbuka, tren global yang semakin menghargai produk budaya dan fashion etik membuka peluang besar bagi batik untuk masuk ke pasar internasional. Selanjutnya yaitu inovasi produk. Pengembangan batik tidak lagi terbatas pada kain maupun pakaian formal. Saat ini batik juga digunakan dalam desain tas, sepatu, aksesoris, bahkan interior rumah. Selanjutnya ada pariwisata budaya. Batik di sentra-sentra seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata, edukasi, dan budaya. Ini akan meningkatkan permintaan batik sebagai oleh-oleh wisata masyarakat. Kemajuan e-commerce. Platform e-commerce lokal dan internasional memberikan peluang bagi pengrajin batik untuk menjangkau pasar yang lebih luas, karena tidak harus memiliki banyak toko secara fisik tapi bisa dipasarkan di media sosial. Selanjutnya yaitu dukungan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung pelestarian batik melalui berbagai program, baik dari pelatihan, pameran, serta bantuan untuk UMKM batik. Yang selanjutnya yaitu ada threat atau ancaman, persaingan dengan produk impor. Produk tekstil impor yang lebih murah dan diproduksi secara massal menjadi pesaing bagi industri batik lokal, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga. Pemalsuan batik. Banyak produk yang mengklaim sebagai batik, tetapi sebenarnya hanya berupa kain printing tanpa proses tradisional. Perubahan tren fashion. Tren fashion yang dapat cepat berubah membuat batik harus tetap berinovasi agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Limbah dari proses pewarnaan batik harus dikelola dengan baik karena dapat mencemari lingkungan yang bisa berdampak buruk bagi
masyarakat, karena sekarang meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Yang terakhir ada kesimpulan, budaya berbatik adalah warisan yang kaya dengan ragam motif unik dan nilai estetika yang tinggi, serta didukung oleh permintaan pasar yang stabil baik di dalam negeri maupun global. Namun, keberlanjutan terancam oleh proses produksi yang memakan waktu, harga yang relatif tinggi, persaingan produk imitasi. Inovasi produk, pemanfaatan pemasaran digital, dan regenerasi pengrajin serta dukungan pemerintah merupakan kunci dari menjaga kelestarian batik. Sekian presentasi tugas dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.